Selamat sore, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada bengkel mobil SOS Motor. Sebelum memulai presentasi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dia Ayu Anggraini, NPM 1932122271. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Budi Arkana, MPM 19321222244. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati dan NPM 1932122206. Perkenalkan, nama saya Agung Muralita Dityo Arman, NPM 19321222237. Saya Wanagus Radiawan, NPM 18321222059. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Kepuasan konsumen merupakan hal yang krusial dalam menentukan suksesnya suatu bisnis. Intensitas persaingan pada dewasa ini membuat perusahaan harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumennya, serta berusaha memenuhi harapan konsumen. Menurut Cipjono tahun 2005, kepuasan merupakan respon pelanggan terhadap evaluasi antara harapan sebelumnya dengan kinerja aktual yang dirasakan oleh konsumen. Jika kepuasan konsumen tercapai, akan timbul loyalitas dari konsumen yang merupakan salah satu tujuan dari perusahaan. Makin hari, penambahan populasi kendaraan bermotor makin meningkat. Bahkan hampir setiap orang punya dan membutuhkan mobil. Kepadatan aktivitas di jalan menuntut kenyamanan. Untuk itu, kendaraan harus selalu dalam keadaan yang baik, maka diperlukan perawatan dan servis berkala. Bahkan diperlukan juga perbaikan-perbaikan jika ada bagian yang rusak. Akan manfaatnya sebagai peluang usaha. Usaha bengkel motor memang menjanjikan, mengingat pengguna mobil semakin tahunnya semakin banyak. Hal ini terbukti dari meningkatnya produksi mobil per tahun. Kebutuhan servis bagi mobil menjadi kebutuhan rutin yang harus dilakukan oleh penggunanya. Bengkel mobil SOS Motor merupakan bengkel mobil yang menjual spare part, oli, serta juga melayani variasi. Melayani juga servis sepeda motor. Pada transaksi penjualan dan pembelian pada bengkel ini hanya mengandalkan bukti transaksi yang berupa nota penjualan dan nota pembelian. Bengkel mobil SOS Motor terletak di Jalan Gunung Kapur nomor 25, Desa Tegalkerte, Kecamatan Denpasar Barat. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada bengkel mobil SOS Motor? Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada bengkel mobil SOS Motor. Bab 2. Tinjauan pustaka. Yang pertama di sini ada landasan teori. Pada landasan teori mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen, konsep kualitas pelayanan merupakan fokus penilaian yang merefleksikan persepsi konsumen terhadap 5 dimensi fisik dan kinerja pelayanan. Zeimel, Bittner, dan Kramer mengungkap bahwa ada 5 dimensi yang dipakai untuk mengukur kualitas pelayanan. Yang pertama yaitu ada bukti langsung, yang kedua keandalan, yang ketiga daya tangkap, yang keempat jaminan, dan yang terakhir adalah kepedulian atau empati. Kepuasan konsumen. Kotler dan Keller menyatakan bahwa kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan hasil atau kinerja produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Menurut Cipjono, kepuasan konsumen adalah situasi yang ditunjukkan oleh konsumen ketika mereka menyadari bahwa kebutuhan dan keinginannya sesuai dengan yang diharapkan, serta terpenuhi secara baik. Sedangkan menurut jurnal Bicar, kepuasan konsumen merupakan perasaan positif konsumen yang berhubungan dengan produk atau jasa selama menggunakan atau setelah menggunakan jasa atau produk tersebut.
Baik, saya Wayan Agus Radiawan akan mempresentasikan bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada tempat dan objek penelitian. Tempat dan objek penelitian. Tempat penelitian yaitu bengkel mobil SOS motor di Jalan Gunung Kapur, nomor 25 Desa Tegalkerte, Kecamatan Denpasar Barat. Dengan objek penelitian yang diteliti adalah konsumen bengkel SOS motor. Populasi dan metode penelitian sampel. Yang pertama, populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang ditentukan dalam penelitian ini adalah para pelanggan dan konsumen di bengkel mobil SOS motor. Yang kedua adalah metode penelitian sampel. Menurut Ferdinand, sampel merupakan subjek dari populasi yang terdiri dari beberapa anggota. Populasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik non-probability sampling dengan pendekatan 50 convention sampling dikarenakan seseorang diambil sebagai sampel dikarenakan kebutuhan responden tersebut berada di lokasi penelitian, yaitu di bengkel mobil SOS motor, atau peneliti mengetahui responden tersebut pernah menjadi konsumen di dealer motor tersebut. Peneliti melakukan penentuan jumlah minimal sampel dengan meneliti dengan berdasarkan perhitungan rumus sebagai berikut. N sama dengan 25 dikali variabel penelitian sama dengan 25 dikali 4. Variabel penelitian sama dengan 100 sampel. Dari perhitungan rumus tersebut bisa ditentukan 100 responden sebagai sampel. Dan penelitian ini peneliti menggunakan rumus di atas dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini dikarenakan peneliti menganggap jumlah populasi yang dituju sangat terlalu besar dengan jumlah berubah-ubah, dan menurut teori Roche memberikan sebuah rule of the thumbs mengenai ukuran sampel dan sejumlah penelitian yaitu lebih dari 30 dan kurang dari 500 hasil yang tepat untuk semua riset dan penelitian. Ada jenis data. Ada dua jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu A. Data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berubah-ubah yang berupa angka-angka yang dapat dihitung atau diukur secara matematis. Dan B. Data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak dapat dihitungkan, diukur secara matematis. Data kualitatif dapat dalam penulisan ini terdiri dari 1. Sejarah perusahaan, 2. Struktur organisasi, tugas dan tanggung jawabnya. Ada sumber data. Data untuk kegiatan penulisan penelitian diperoleh melalui dua sumber data, yaitu A. Data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung di sumbernya, yaitu perusahaan. Data primer meliputi 1. Data keinginan konsumen terhadap bentuk pelayanan yang diberikan oleh dealer dan bengkel mobil SOS di Denpasar. 2. Data atribut konsumen, terdapat atribut kualitas pelayanan jasa kepada konsumen yang diberikan oleh bengkel mobil SOS motor. Dan B. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder ini diperoleh dari pihak intim perusahaan berupa dokumen atau berkas yang ada seperti 1. Sejarah perusahaan, 2. Struktur organisasi, 3. Data jumlah karyawan. Metode pengumpulan data. Dalam melakukan penelitian, data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat. Dalam suatu penelitian ilmiah, metode pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan terpercaya. Metode pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah A. Studi pustaka pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku literatur, jurnal-jurnal internet,
atau majalah dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang nomor B adalah di dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengambil data, catatan, dan dokumen yang relevan dengan keperluan peneliti yang nantinya dialah sebagai bahan peneliti dokumentasi untuk mengetahui tentang bengkel mobil SOS. C. Kuesioner. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang mungkin akan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku kuesioner, dan penilaian ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan di bengkel mobil SOS motor. Menurut KBBI, kuesioner adalah alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis bertujuan mendapatkan tanggapan dan kelompok yang terpilih untuk wawancara pribadi. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: yang pertama, kuesioner terbuka, yaitu berupa pilihan ganda guna memudahkan para responden untuk menjawab pernyataan yang ada. Yang kedua, kuesioner kualitas jasa, digunakan untuk mengukur dan menilai kualitas pelayanan perusahaan kepada pelanggannya. Demikian presentasi bab 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas bab 4, yaitu gambaran umum perusahaan. Bengkel SOS motor merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 21 Februari 1994 yang didirikan oleh Bapak Kadek Sasra yang beralamat di Jalan Gunung Kapur No. 25, Desa Tegal Kerte, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selain di dunia perbengkelan, bengkel mobil SOS motor juga telah melebarkan sayap usahanya ke bidang pelatihan, jasa konsultasi perbengkelan, dan menjadi pendukung teknis bagi bengkel-bengkel umum lainnya. Sebagai salah satu bengkel independen, keberhasilan bengkel mobil SOS motor dalam memuaskan kebutuhan pelanggan didasari pada komitmen untuk terus belajar dan berkembang, diimbangi dengan penggunaan peralatan terbaru sesuai dengan perkembangan teknologi di industri otomotif. Baik, selanjutnya visi untuk menjadi bengkel mobil terbaik di Denpasar yang mengutamakan pada kepuasan pelanggan, didukung dengan peralatan lengkap dan tenaga ahli yang berkompeten dalam memberikan jasa bengkel kepada pelanggan, mitra usaha, pegawai, pemegang saham, dan masyarakat. Selanjutnya misi membangun bengkel yang sehat dan terpercaya, memberikan jasa bengkel yang unggul berdasarkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kehati-hatian, memberikan layanan mobil sehat yang cepat dan berkualitas, memberikan solusi cepat mulai dari saat pelanggan ingin memperbaiki mobil, proses menunggu sampai dengan mobil selesai diperbaiki, memenuhi ketentuan dan peraturan yang terkait dengan bisnis bengkel, membangun hubungan saling mengutamakan dengan mitra bisnis, menciptakan interaksi kerja yang saling mendukung, lingkungan kerja yang kondusif, menjamin kesejahteraan pegawai, memastikan nilai premium membeli pemegang saham dengan mengelola modal dan jasa bengkel secara efisien dan menguntungkan, meningkatkan hubungan komunikasi melalui program tanggung jawab. Baik, prinsip perusahaan: keselamatan, pelayanan, tepat waktu. Struktur perusahaan: yang pertama, kepala bengkel; yang kedua, administrasi; yang ketiga, mekanik. Uraian tugas dan tanggung jawab kepala bengkel: tugasnya pemimpin dan pemegang strategi dalam perusahaan,
melakukan pengawasan dengan mengadakan pemeriksaan serta penilaian seluruh kegiatan perusahaan. Tanggung jawab memimpin dan mengendalikan semua usaha, kegiatan pekerja untuk mencapai tujuan. Memperhatikan kinerja mekanik, meningkatkan kualitas pelayanan, mengawasi kelancaran administrasi, pengamanan dan pelaksanaan tugas secara seimbang dan berhasil. Baik, selanjutnya administrasi memiliki tanggung jawab mengelola kegiatan bagian personalia dan umum, mengatur kelancaran kegiatan ketenaga kerjaan, hubungan industrial dan umum, serta menyelesaikan masalah yang timbul. Adapun tugas dari admin adalah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan mekanik. Selanjutnya, mekanik bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pemeliharaan dan perbaikan mobil, tenaga kerja dan jam kerja. Tenaga kerja bengkel mobil SOS motor memiliki tenaga yang terdiri dari pekerja harian. Pada bengkel terdapat beberapa orang tenaga kerja yang bekerja. Jam kerja yang berlaku di bengkel mobil SOS atau shift kerja yang menjalankan pekerjaannya. Hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 12 WITA bekerja. Jam 12 sampai jam 13 WITA istirahat. Jam 13 sampai jam 17 WITA bekerja. Sistem pengupahan. Upah adalah suatu penerimaan sebagai sebuah imbalan dari pemberian kerja kepada penerima kerja yang bekerja atas jasa yang telah dan akan dilakukan. Upah berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang akan ditetapkan menurut suatu persetujuan. Gaji adalah upah dasar yang diberikan dari pemberi kerja kepada penerima kerja dan ukuran waktu tertentu, misalnya ukuran 1 hari dan 1 bulan, dan akan mengalami kenaikan pada periode tertentu sesuai dengan jabatan dan prestasi pihak penerima. Baik, sekian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 5, tentang hasil analisis dan pembahasan. Dari bab 5 hanya ada foto, laporan dokumentasi di lapangan. Setelah itu ada bab 6 tentang penutup. Kesimpulan, meningkatnya persaingan dalam dunia telekomunikasi membuat perusahaan beralih strategi. Selain mempertahankan kualitas jasa dan perawatan, perusahaan juga mulai meningkatkan pelayanan. Perusahaan sadar konsumen, terlebih pelanggan saat ini, lebih mementingkan pelayanan daripada nilai suatu produk. Nilai investasi dari sebuah pelayanan dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Maka, kualitas pelayanan pun menjadi prioritas utama bagi perusahaan. Kualitas pelayanan merupakan sekelompok manfaat yang berdaya guna baik secara eksplisit maupun implisit atas kemudahan untuk mendapatkan jasa. Diperlukan adanya departemen khusus untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan. Customer service sebagai frontliner sangat dibutuhkan bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa untuk memberikan pelayanan yang baik bagi pelanggan. Sebagai ujung tombak, perusahaan customer service memiliki peran penting dalam pembentukan citra perusahaan. Kualitas pelayanan yang baik dari customer service akan mendorong terciptanya tingkat kepuasan pelanggan akan suatu jasa yang ia terima dan mempengaruhi terbentuknya citra perusahaan. Selanjutnya ada kritik dan saran. Kritik dan saran kami menyarankan agar memperhitungkan rencana anggaran, biaya yang harus dikeluarkan secara cermat dan tepat, bersikap terbuka dan jujur terhadap partner usaha maupun konsumen agar terjalin kepercayaan dan kerjasama yang baik.
dan pikirkan matang-matang dalam bertindak dan mengambil suatu keputusan. Sekian dari saya, terima kasih.